Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 30 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 5 Februari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 30 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 29 sebelumnya, kita diperlihatkan Jian yang membuat turu Beiju dengan sekali pukulannya di kompetisi daftar kuat saat dia segera menuju ke tempat Xiaoyan berada. Yang mana setelah sampai di tempat Xiaoyan, Jian yang merasa Xiaoyan telah berhutang budi padanya setelah dirinya mengalahkan Beiju, si pria songong yang ingin menanduk Xiaoyan, meminta Xiaoyan membuatkan pil obat lagi untuknya sebagai imbalan hutang budi. Yang hal ini membuat Xiaoyan pada akhirnya setuju. Sehingga pada saat yang sama, setelah kepergian Jian, Lin Xiuya yang mengetahui Xiaoyan memiliki hubungan yang cukup bestie dengan Jian, meminta tolong kepadanya untuk mengatakan kepada Jian agar bertindak santuy jika mereka berdua bertemu di kompetisi, walaupun ia 1000% pasrah akan kalah melawannya. Saat Xiaoyan yang melihat ini berjanji akan membantu Lin Xiuya. Serta pada saat yang sama, suara penatua Sugian juga tiba-tiba terdengar saat ia mengumumkan bahwa pertandingan kedua di kompetisi akan dimulai dengan mempertemukan Xiaoyan melawan Bai Cheng. Saat Xiaoyan merasa dirinya berhasil mengalahkan Bai Cheng setelah melepaskan helm magnetonya, ia terkejut terheran-heran melihat kepala Bai Cheng tidak menunjukkan selai rambut pun alias falcon. Akan tetapi dengan kepala falconnya ini, Bai Cheng tiba-tiba menunjukkan kekuatan terbadasnya saat ia langsung menyerang Xiaoyan. Yang pada dasarnya, ketika semua orang di area penonton merasa Xiaoyan telah turu akibat serangan brutal dari Bai Cheng, Xiaoyan secara mengejutkan tiba-tiba keluar dari kepulan debu dengan armor doki inti teratai api surgawinya dalam kondisi sehat walafiat. Yang hal ini segera mengejutkan Bai Cheng. Bahkan penatua Sugian yang melihat ini juga terheran-heran dengan kekuatan api surgawi Xiaoyan. Akan tetapi, ketika Bai Cheng menunjukkan ceritanya kepada Xiaoyan dengan merasa tidak takut terhadapnya, tiba-tiba ya, dengan pukulan 500 tagnya, Xiaoyan pada akhirnya mengalahkan Bai Cheng si falcon dengan membuatnya turun di tanah. Yang hal ini membuat penatua Sugian pada akhirnya mengumumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah Xiaoyan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah penatua Sugian mengumumkan bahwa pemenang pertandingan kedua ini adalah Xiaoyan, mata penatua Sugian menatap Xiaoyan di arena sembari memperingatkan semua peserta kompetisi untuk tidak menggunakan serangan brutal lagi seperti yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya terhadap Bai Cheng dalam pertandingan berikutnya. Yang pada dasarnya jika hal itu terjadi lagi, ia tidak segan-segan akan mendiskualifikasinya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar peringatan dari penatua Sugian ini pun hanya bisa tersenyum sembari mengangguk saat tubuhnya segera bergegas terbang ke panggung tinggi dengan mengabaikan banyak tatapan terheran-heran di sekitarnya. Serta pada saat yang sama, Liu Bei yang melihat Xiaoyan tidak sebiji pun menderita luka serius, segera mendengus marah dengan mengutuk ketululan dari Bai Cheng yang tidak sanggup melawan Xiaoyan. Yang hal ini membuatnya perlahan menoleh ke arah Yao Sheng dengan menyuruhnya untuk tidak membuat malu dirinya jika bertemu dengan Xiaoyan. Saat Yao Sheng mendengar ini, hanya bisa tersenyum sini sembari menganggukkan kepalanya dengan berjanji kepada Liu Bei bahwa ia akan membalaskan dendamnya terhadap Xiaoyan.
Dan setelah Yao Sheng memberikan janji-janji manisnya kepada Liu Bei, Sun Er yang melihat Xiaoyan mendarat di sampingnya pun segera memegangi tangannya sembari menanyakan kepadanya tentang kondisinya. Saat Xiaoyan mendengar ini memberitahukan bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang hal ini membuatnya segera mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya serta memasukkannya ke dalam mulutnya guna memulihkan banyak energi doki yang keluar dari dalam tubuhnya setelah menggunakan doki armor inti teratai api surgawinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat Xiaoyan mendalam pil pemulihan energi, mata Sun Er mengamati wajah Xiaoyan sembari menghela napas lega saat tatapannya perlahan beralih ke arah arena dengan merasa tidak menyangka atas kekuatan teknis Suan tingkat menengah yang dimunculkan Bai Cheng. Saat Xiaoyan yang melihat ini juga tidak menyangka dengan kekuatan yang dimunculkan Bai Cheng, yang hal ini juga di luar dugaannya. Serta pada saat yang sama, setelah menyatakan keheranannya dengan kekuatan Bai Cheng, Xiaoyan perlahan tersenyum kepada Sun Er sebelum pada akhirnya memasuki kondisi meditasinya dengan perlahan menutup matanya guna menyesuaikan kondisi lelahnya setelah baku hantam badas melawan Bai Cheng sebelumnya. Saat Sun Er yang melihat ini perlahan menatap wajah tenang Xiaoyan sembari bergumam di dalam hatinya tentang kepercayaannya terhadap Xiaoyan yang suatu saat akan menjadi orang yang sangat kuat jika mereka dipertemukan lagi. Setelah berakhirnya pertandingan Xiaoyan melawan Bai Cheng, kompetisi daftar kuat pun terus dilanjutkan dengan banyaknya aliran pertarungan tanpa akhir, yang bahkan tingkat kebrutalan dalam pertarungan ini sedikit melampaui pertarungan antara Xiaoyan dan Bai Cheng. Serta selama waktu pertarungan ini, cukup banyak orang di 10 besar peringkat kuat telah menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dengan beragam-ragam kekuatan aneh dan unik, yang hal itu menyebabkan seruan terus terdengar berulang kali di arena baku hantam. Sehingga pada saat ini, setelah kompetisi berlangsung hingga setengah jalan, tiba lagi Rilan Wow menunjukkan tajinya dalam kompetisi ini saat ia pada akhirnya muncul di arena baku hantam. Akan tetapi dibandingkan dengan beberapa baku hantam seru sebelumnya, baku hantam Wow tampaknya sangat lumayan mudah. Saat hanya berlangsung dalam waktu 10 menitan, ia pada akhirnya memenangkan pertarungan dengan hanya menggunakan satu pukulan saja menghadapi praktisi bintang 1 Doling yang merupakan lawannya. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan yang melihat pertarungan Wow yang sangat lumayan mudah ini pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari tertawa ngakak saat dia menatap wajah Wow yang dipenuhi dengan kejutekan ketika ia kembali ke panggung tinggi setelah melakukan baku hantam. Dan ketika Xiaoyan masih menatap Wow dengan raut wajah masamnya, Penatua Sukian segera menglanjutkan kompetisi dengan tiba-tiba mengumumkan nomor peserta 37 yang akan baku hantam dalam kompetisi ini. Yang hal itu segera terdengar di seluruh arena, menyebabkan seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Yang pada dasarnya setelah beberapa saat ketika seluruh arena masih menjadi sunyi senyap, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum pada akhirnya berhenti pada seorang pria jangkung bertubuh kentung dengan wajah sangarnya, yang ternyata itu adalah Liu Qing. Sehingga pada saat yang sama, setelah nomor antrian bansosnya dipanggil, Liu Qing berdiri serta perlahan berjalan ke depan dengan aura tirani di tubuhnya saat dia tanpa basa-basi langsung melompat ke tengah arena baku hantam. Ketika Liu Qing melompat ke arena baku hantam, tubuh giantnya tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Yang hal ini membuat tanah keras di area tempat ia landing hancur menjadi tumpukan bubuk dengan garis-garis retak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Sehingga pada saat ini, ia berdiri tegak serta memeluk dadanya dengan kedua tangannya di arena. Yang hal ini membuat Xiaoyan yang melihatnya hanya bisa tertawa santuy dengan bisa merasakan aura tirani dari Liu Qing yang tampak tidak sabaran ingin memulai baku hantam. Sehingga pada saat yang sama, ketika Xiaoyan masih mengamati Liu Qing di arena, sosok pemuda berpakaian biru bernama Lan Yan yang ternyata adalah lawan dari Liu Qing tiba-tiba muncul di arena baku hantam. Saat Penatua Sukian yang melihat ini segera menatap kedua pesaing di arena baku hantam, yang hal ini membuatnya segera melambaikan tangannya sembari mengatakan bahwa pertandingan telah dimulai. Yang pada dasarnya setelah kata-kata Penatua Sukian terdengar, pedang panjang di tangan Lan Yan menjadi jauh lebih nyata dengan gelombang doki biru pucat yang dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum pada akhirnya itu bergerak di sepanjang lengannya dan membungkus pedang panjangnya di dalamnya. Serta pada saat yang sama, setelah energi di pedang panjangnya terbentuk, Lan Yan langsung melesatkannya tanpa ampun ke arah tubuh Liu Qing. Dan ketika merasakan aura Lan Yan yang melesat ke arahnya,
Liu Qing perlahan membuka matanya serta sedikit memutar kepalanya. Dengan tubuhnya memunculkan gelombang suara retak tulang. Yang hal ini membuat kedua cakar yang tajam segera muncul di telapak tangannya. Saat dia langsung membuat beberapa tebasan cakar ke depan dengan tujuan menangkis serangan pedang panjang dari Lan Yan. Yang hal ini membuat Xiao Yan yang menonton baku hantam ini pun terheran-heran dengan melihat kemampuan cakar badas dari Liu Qing yang dengan mudahnya terus menangkis serangan Lan Yan. Akan tetapi Lan Yan yang melihat serangannya terus ditangkis Liu Qing ini pun tampaknya tidak kenal menyerah saat dia terus melintas serta mengunuskan pedang panjangnya yang terbungkus dengan doki biru ke arah Liu Qing. Serta pada saat yang sama juga, dengan teriakan 3 duri hiu yang terlontar dari mulutnya, cahaya biru tiba-tiba melonjak di depannya. Saat itu segera memunculkan sebuah pedang kepala hiu tajam dengan mulut besarnya. Sehingga pada saat yang sama, dengan pedang kepala hiu tajam yang muncul di depannya ini, Lan Yan langsung melesatkannya secara cepat ke arah Liu Qing. Melihat pedang hiu ganas yang melesat ke arahnya, cakar tajam di tangan Liu Qing tiba-tiba melonjak serta mengeluarkan aura yang badas saat ia langsung menghantamkannya ke arah pedang hiu Lan Yan. Serta pada saat yang sama, begitu kedua pedang ini saling menghantam, cakar di tangan Liu Qing tiba-tiba berubah menjadi lengkungan aneh dengan cahaya emas yang terus membumbung di tangannya. Serta dengan teriakan kerasnya, pedang hiu Lan Yan segera dijepit dengan cakarnya. Yang hal itu segera membuat pedang Lan Yan langsung hancur lebur. Sehingga pada saat yang sama, setelah membereskan pedang Lan Yan, Liu Qing tanpa basa-basi segera muncul di depan Lan Yan. Saat dengan cakar terbadas di tangannya, ia langsung menghantamkannya ke arah tubuh Lan Yan. Dan setelah terkena serangan cakar badas dari Liu Qing, tubuh Lan Yan dengan keras terpental keluar dari arena serta tersungkur di tanah saat wajahnya langsung berubah pucat dengan seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Yang hal ini membuat semua orang yang melihat kejadian ini di area penonton segera terheran-heran, termasuk Xiao Yan yang merasa kagum dengan kekuatan cakar aneh yang dimiliki Liu Qing. Sehingga pada saat yang sama, setelah baku hantam Liu Qing berakhir, pertandingan selanjutnya pun dilanjutkan dengan mempertemukan Lin Xiuya dengan pesaing lain. Akan tetapi, pesaing yang dilawan Lin Xiuya tampaknya terkena mental dengan kekuatan dari Lin Xiuya saat dia memilih jalan terbaik untuk Suren. Yang hal ini membuat Lin Xiuya pada akhirnya dengan mudahnya memenangkan kompetisi. Sehingga pada saat yang sama, setelah putaran pertama kompetisi berakhir, Penatua Sugian kemudian menglanjutkan putaran kedua kompetisi dengan mengumumkan bahwa kedua pesaing perdana yang memulai kompetisi putaran kedua ini adalah Xiao Yan melawan Yao Sheng. Yang hal ini membuat Xiao Yan dan Yao Sheng segera turun ke arena kompetisi guna melakukan baku hantam. Ya. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 30 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.